dan para tokoh, para alim, para luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Saya ketika sampai ke sini saya melihat, wow, ini ulang tahun desa yang luar biasa. Termasuk yang luar biasa yang pernah saya lihat ada di Kabupaten Pelalawan ini, eventnya penutupannya seperti ini. Teruslah berbuat baik, teruslah bersama-sama kita bangun negeri ini, karena negeri ini membutuhkan kita semua. Dan membangun negeri ini tidak menunggu harus kita punya jabatan. Membangun negeri ini dengan profesi apapun kita, yang paling penting kita peduli dengan banyak orang, peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang miskin. Itu adalah cara kita membangun negeri ini. Peduli dengan sesama, menjaga toleransi, saling peduli, itulah cara membangun negeri. Membangun negeri tidak perlu hal-hal yang besar, tapi hal kecil pun bisa membangun negeri. Maka peduli dengan orang-orang yang tidak mampu, itu adalah cara kita membangun negeri ini. Itulah cara kita mewujudkan cita-cita, mimpi para pendiri desa, pendiri kabupaten, pendiri bangsa ini. Tentunya itulah cara kita. Bagaimana hari ini pemerintah Kabupaten Pelalawan memastikan bahwa tidak boleh ada anak yatim yang terlantar. Maka sekarang seluruh anak yatim di Kabupaten Pelalawan diberikan santunan oleh pemerintah. Maka saya pastikan di desa kalian, di tempat kalian tidak ada satupun anak yatim yang terlantar. Dan itu adalah cara menolong mereka peduli dan membangun negeri ini. Bapak-bapak ibu semua, banyak program yang sudah disiapkan pemerintah. Kalau bapak ibu mau ikut membangun, Pak Jukri saya mau ikut bangun Kabupaten Pelalawan, mau bangun kampung saya, peduli saja sudah penting. Bagaimana bisa menghadirkan keharmonisan di tengah masyarakat, itu adalah bagian dari membangun. Karena membangun tidak mesti harus hal besar, tidak perlu cuma bicara tentang duit, tapi menyampaikan program-program pemerintah juga membangun negeri. Dan itu adalah semuanya ibadah, dan itu semuanya kebaikan di mata Allah. Karena setiap kebaikan pasti akan dinilai pahala dan ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sama hari ini pemerintah menjamin bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat Kabupaten Pelalawan yang tidak bisa berobat. Maka sekarang dijamin ketika Jukri jadi bupati, seluruh rakyat Pelalawan berobatnya gratis, cukup menggunakan KTP Kabupaten Pelalawan. Dan tak perlu lagi membuat surat keterangan miskin. Kenapa program ini kita siapkan? Dulu kalau mau berobat, buat dulu surat keterangan miskin, betul nggak? Betul. Padahal bapak ibu kadang tak miskin, ya kan? Akhirnya bapak ibu masyarakat menjadi orang pembohong. Makanya pemerintah tak mau rakyat berbohong, maka disiapkan programnya kaya miskin yang penting punya KTP Pelalawan, dia sudah bisa berobat gratis di Kabupaten Pelalawan maupun di Indonesia ini. Begitu mudah. Maka bapak ibu semua kalau mau nolong orang miskin, mau nolong masyarakat, kalau ada yang tidak bisa berobat karena tidak punya duit, tinggal menyampaikan kepada mereka, Pak, Bu, Ibu tinggal pergi ke rumah sakit, bawa KTP, sudah gratis berobat. Sama menolong mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita. Mudah kan? Dan tidak perlu pakai duit, cuma ngomong saja. Setelah bupati bercerita, Pak Kades bercerita, Pak Camat cerita, ibu tinggal menceritakan. Apalagi ibu-ibu perwiritan, ya kan, bisa ini dijadikan bahan ngerumpi. Bahan ngerumpi ini yang namanya ngerumpi ibadah, bercerita tentang kebaikan. Bapak ibu semua, bahkan kita terus mempercepat bagaimana kemiskinan, bagaimana memperhatikan orang miskin dan memperhatikan anak yatim supaya hidup mereka lebih baik. Akan banyak program-program disiapkan pemerintah. Kita siapkan program bahwa akan ada pemini minyak goreng yang untung penjualan minyak goreng itu adalah 100% untuk orang miskin Kabupaten Pelalawan. Kita akan konsentrasi di tahun ke depan, di tahun ini dan tahun ke depan konsentrasi bagaimana menghadirkan wisata-wisata di Kabupaten Pelalawan supaya Pelalawan semakin terkenal, supaya Pelalawan semakin dikenal oleh bangsa, oleh kabupaten-kabupaten dan provinsi lain di Indonesia. Dan ke depan wisata-wisata itu juga disiapkan pemerintah, dikelola, dan untungnya 100% untuk orang miskin yang ada di Kabupaten Pelalawan yang kita cintai. Itulah upaya-upaya pemerintah untuk memastikan orang miskin hidupnya lebih baik. Kita terus mengenjot infrastruktur kita, bagaimana jalan kita semakin baik ke depannya. Alhamdulillah, tadi kalau kita ke Matedu ini dari Sungai Bulu tinggal setengah kilo lagi ya Pak Kades ya.
setengah kilo lagi, dan itu sudah tanggung jawabnya Pertamina. Insya Allah tahun ini sudah aspal. Tinggal dari Matedu sampai ke Tanjung Puyo, dan ada lagi dari Sungai Bulu, dari simpang Lubuk Salak sampai ke Tanjung Aritam, dari Kelayap boleh tunggu dulu ya. Kelayap Tampoy ya. Dari Sungai Bulu ke Pematang Tengah. Pematang Tengah alhamdulillah sudah dikasih. Yang belum pernah merasakan aspal, alhamdulillah Pematang Tengah sudah diaspal oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Walaupun cuma 1 kilo, tapi sudah ada aspal hitam di dusun Pematang Tengah. Tinggal nanti kita persiapan untuk Lubuk Salak. Dan insya Allah yang ibu-ibu ini nanya Kelayap masuk Tampoy, ya kan, Tampoy sampai Tanjung Puyo. Insya Allah tahun depan ibu-ibu semua, tahun depan mulai dari Matedu sampai ke Tanjung Puyo itu 5 km aspal akan kita bangun di jalan itu, termasuk Kelayap tadi. Jadi insya Allah sudah mulus. Di awal tahun akan sudah dibangun, ya. Karena ini sudah akhir tahun, jadi itu masuk programnya di awal tahun 2024 itu sudah dibangun. Bapak-bapak Ibu Kabupaten Infrastruktur, saya kasih tahu dengan masyarakat Kecamatan Kurmutan, alhamdulillah di tahun ini total aspal yang kita bangun itu dari Simpang Ukui, nanti dari Simpang Ukui sampai lewat Simpang Wahid. Insya Allah tahun ini semuanya mulus, sudah aspal semua. Tinggal Kelayap tahun depan. Jadi di percepatannya di tahun depan itu ada 5 kilo jalan yang akan kita aspal, dan itu prioritasnya dari Simpang Wahid sampai ke Matedu. Tapi akan kita prioritaskan dulu karena memang Matedu, Tampoy ini paling ujung, maka kita prioritaskan dari ujung dulu. Dari ujung dari Matedu, Kelayap, Tampoy sampai ke Tanjung Puyo itu akan diprioritaskan aspal untuk di tahun depannya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, banyak program lain, bahkan di tahun depan saya mohon doa dari kita semua, semoga ini semua dimudahkan oleh Allah. Karena memang semuanya itu adalah dengan izin Allah. Saya kasih contoh, begitu Pertamina sudah ingin membantu, anggarannya sudah siap, tapi memang sampai hari ini belum bisa bekerja. Itu adalah izin Allah. Jadi semuanya hidup ini tidak ada yang perlu disombongkan. Penguasa, kata penguasa, tokoh-tokoh, saya mohon doa dari kita semua, apalagi para imam masjid yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah, doakan supaya Allah turunkan berkah di Kabupaten Pelalawan ini, amin. Dan doakan supaya program-program yang sudah disiapkan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Contohnya di tahun depan insya Allah seluruh orang miskin dan anak yatim sekolahnya, orang miskin anak yatim insya Allah tahun depan mohon doa dari kita semua, mulai dari sepatu, tasnya, bajunya, bukunya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Maka saya minta dengan Pak Camat, saya minta dengan Pak Kades betul-betul didata warganya, dipastikan data orang-orang yang tidak mampu. Saya juga tidak mau mendengar kalau besok ternyata yang dapat bantuan orang miskin tak dapat, ternyata yang mampu malah dapat. Ya. Saya mohon itu didata dengan baik, jangan data DTKS saja dipakai, karena kadang data DTKS Pak Camat itu orang mampu masuk di situ, orang miskin tidak mampu. Jangan nanti bantuan kita berikan, yang mampu tak dapat, yang mampu dapat, yang tidak mampu malah tidak dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka teruslah berbuat baik di sisa hidup kita, karena kita harus terus menolong banyak orang sisa hidup kita, karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Dan terakhir pesan saya dengan kita semua, pemerintah akan menggalakkan penanaman kelor, nanti akan diberikan bibit kelor dan ditanam, akan ada lombanya buat masyarakat Pelalawan yang kena gula, yang kena diabetes, konsumsilah kelor setiap hari, karena itulah obat diabetes yang terbaik. Ya, ini pesan saya, baik kolesterol, penyakit lain ini bagus. Insya Allah nanti pemerintah akan kasih bibitnya buat masyarakat, cukup bikin sayur, apalagi ibu-ibu, nanti bisa bikin sayurnya. Bahkan di tahun depan kita sudah siapkan buat kader posyandu, karena seluruh kader posyandu akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan.
dan dipastikan supaya betul-betul bagaimana balita-balita di Kabupaten Pelalawan ini setiap minggu diberi makanan yang bergizi yang mengandung nutrisi kelor tentunya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan tentu apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud dan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, Ibu semua, alhamdulillah juga hitungan hari Kabupaten Pelalawan akan berusia ke 24 tahunnya. Maka mari terus kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kami ini, pejabat pemimpin-pemimpin ini Allah jadikan pemimpin yang adil dan amanah. Amin. Dan walaupun disingkat kepemimpinan saya jadi bupati yang cuma 3 tahun, tapi doakan supaya bisa memberikan yang terbaik buat Kabupaten Pelalawan yang kita cinta ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya doakan seluruh masyarakat Desa Matedu, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dibanyakkan rezekinya. Amin. Yang punya sawit, harga sawitnya tambah mahal. Amin. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Dan keturunannya dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Selamat malam. Saya mohon maaf nanti Pak Kades, Pak Suryadi, saya tak bisa lama-lama karena masih ada acara lagi. Jadi mungkin setelah ini kami akan langsung pulang. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat Desa Matedu yang kami tidak bisa menemani bapak-bapak ibu semua sampai selesai di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.